Halo Sobat Semangat, kembali lagi di Semaput Pers. Semangat kompak, maju melangkah. Selamat datang di dunia baru. Semaput SMA satu yang tak bersama kita. Mari kita jelajahi, mari kita berbagi. Oke, selamat siang Ibu Linda. Hari ini Ibu Linda akan coaching ya. Ya, selamat siang Pak Rizal. Oke. Saya akan melakukan coaching dengan coach saya nanti. Oke. Bu, saya ingin tahu bagian kompetensi mana yang Ya. kira-kira Ibu Linda akan kembangkan ke coachingnya nanti. Ya, nanti saya ingin saya menjadi pendengar aktif Pak, Mhm. sama mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti yang ingin saya kembangkan di situ. Oke. Terus selanjutnya bagian mana yang nanti ingin Ibu saya amati untuk saya amati? Di bagian identifikasi ya Pak ya, saya jadi nanti rencananya melakukan alur tirta, diidentifikasi sama rencana aksi dari coach saya nanti ya Pak ya. Siap. Ibu sudah menyiapkan rubrik-rubrik penilaiannya? Rubrik penilaian sudah. Nah, coba saya lihat Ibu untuk rubrik penilaiannya. Oke. Oke, semoga coaching hari ini berjalan dengan baik Ibu. Amin, terima Terima kasih kasih. Pak sudah Selamat. meluangkan waktu Siap. untuk menjadi supervisor pada proses coaching pada hari ini ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bu. Oke. Selamat siang. Mau aku. Bentar Pak. Oke. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Pak Andi, ada apa ini? Kok tumben cari saya? Itu loh, saya mau menyampaikan unek-unek sebenarnya. Oh iya, mari kita ngobrol ini. Kita kira pengen ngomongin apa ya? Akhir-akhir ini saya itu jadi tidak fokus gitu loh. Dari kayaknya saya mengalami distorsi kepercayaan. Gitu. Awal mula kan saya itu ngajar di kelas 6. Iya. Ya, beberapa tahun kita ngajar di kelas 6. Dan tahun ini tiba-tiba kepala sekolah saya itu mempercayakan saya di kelas 5. Nah, dari sini saya itu merasa downgrade gitu loh. Oh. Ada apa dengan saya gitu loh. Kesalahan apa yang saya perbuat gitu. Coba saya ulik-ulik lagi, saya pelajari lagi, saya kembalikan ada apa gitu. Oh, iya. Dari sini saya kurang gimana gitu loh, kayak nggak nyaman gitu aja. Oh iya Pak Andi, jadi kalau dari kata-kata yang Pak Andi sampaikan tadi saya menangkapnya adalah Pak Andi merasa ada sesuatu yang mengganjal yang terjadi pada Pak Kepala Sekolah ke Pak Andi sehingga Pak Andi kok tadinya ngajar kelas 6 dipindah jadi ngajar kelas 5 ya Pak ya. Iya. Dan Bapak merasa kok gak enak, ada apa ini ya sebenarnya, betul ya Pak? Begitu Iya ya? betul, itu yang saya rasakan saat ini. Iya, kemudian dengan kondisi seperti ini Pak Andi itu maunya bagaimana? Kalau menurut Pak Andi itu maunya gimana gitu? Maunya saya tetap di kelas 6 gitu. Iya. Itu sudah saya sampaikan sebenarnya ke beliaunya. Saya mau tetap di kelas 6 dengan alasan yang sudah saya sampaikan juga. Tapi beliaunya juga rupanya punya pendirian, punya pemikiran tersendiri bahwa saya harus ditaruh di kelas 5 gitu loh. Iya, jadi maunya Pak Andi tetap di kelas 6 Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih Pak Andi di kelas 6, Pak Andi merasa bahwa kalau Pak Andi ngajar di kelas 6 itu ada sesuatu yang lebih ya Pak ya? Iya, karena saya sudah beberapa tahun ini memang pegang kelas 6 gitu loh. Apakah itu menghambat buat Pak Andi kalau Pak Andi dipindah ke kelas 5 itu? Sebenarnya kalau berdasarkan fasenya itu tidak, kan kita sama-sama di fase C itu tidak mengganggu juga. Cuma saya merasa, waduh ada apa ini, saya kok taruh di kelas 5, kesalahan apa yang saya perbuat. Saya merasa berarti melakukan kesalahan. Yang kedua saya merasa ada yang tidak beres dengan diri saya yang itu mungkin dilihat oleh kepala sekolah saya kan gitu loh. Iya, paham saya Pak Andi.
Jadi Pak Andi merasa nggak enak gitu ya reaksi yang muncul terhadap keputusan Pak Kepala Sekolah tersebut ya Iya, Pak ya. iya. Keinginan idealnya Pak Andi bagaimana Pak tentang hal ini? Keinginan saya itu sudah saya sampaikan ke beliaunya bahwa saya itu mintanya di kelas 6. Itu sudah saya sampaikan setahun yang lalu. Kalau saya di kelas 6, tahun depan saya minta lagi di kelas 6. Itu ideal. Soalnya banyak rencana di kepala saya untuk yang tahun ini. Oh iya, kayak di gitu kelas loh. 6 itu ya Pak ya. Tapi beliaunya punya pertimbangan sendiri. Saya tidak tahu, kemarin itu sempat saya sampaikan, tapi beliaunya menjawab bahwa beliau butuh mengangkat asesmen di kelas 5. Kan kebetulan asesmennya sekarang kan ditaruh di kelas 5, iya. bukan di kelas 6. Kalau dulu ada ujian nasional, ujian akhir, sekarang kan tidak ada ujiannya itu yang dipakai dasar untuk beliau. Tapi saya merasa tidak puas dengan jawaban itu gitu loh Bu. Iya iya. Berarti pertimbangan Pak Kepala Sekolah sebetulnya Pak Andi bisa memahaminya Iya, ya bisa. bahwa itu untuk meningkatkan hasil dari asesmen nasional yang Iya. terjadi di kelas 5 ya Pak ya. Nah, ini nih dalam situasi ini mau nggak mau Pak Andi kan harus nurut nih karena udah beberapa kali kan Iya. ngobrol sama Pak Kepala Sekolah. Kira-kira apa yang bisa Pak Andi lakukan ini? Bisa menerima atau bagaimana ini Pak? Untuk Pada situasi ini. untuk saat ini memang saya bisa harus menerima, mau tidak mau harus kita terima, memang keadaannya seperti itu. Mungkin dari anggap aja kita di awal ini terpaksa dulu lah. Iya, iya, iya. Nggak Karena memang terpaksa. belum pernah ya Belum Pak ya pernah sampai di seperti situ itu, ya. belum pernah sampai sana. Nah, kedepannya seperti apa itu akan berjalannya dengan waktu gitu. Saya harus menyesuaikan lagi. Soalnya saya mungkin terlalu nyaman juga di kelas 6 Karena saya sudah bertahun-tahun ya iya, Pak ya. karena di sana, Iya, gitu loh. Iya, Terus solusinya bagaimana ini Pak Andi? Kalau menurut saya solusinya coba aja ya, seperti ini saya konsultasi ke jenengan, ini adalah solusi yang terpikirkan oleh saya. Mungkin Oh, dari gitu. saya Iya, sharing iya, iya. dengan jenengan nanti saya akan lebih ringan gitu. Saya Iya. lebih leluasa ngomong daripada saya ngomong ke kepala sekolah yang kita posisinya itu kan beda gitu loh. Iya. Beliau atasan, saya Iya, kalau paham saya. kalau ke jenengan kan saya itu dulu. Saya lebih pertama kita ketenangan hati dulu. Iya, iya, iya. Yang kedua, kemungkinan yang saya pikirkan itu tidak seperti itu juga kan ada. Iya. Variabel kesana itu ada Betul, juga kan betul. gitu loh. Yang Betul, ketiga Pak. mungkin solusi yang bisa saya sampaikan adalah saya harus komunikasi dengan beliaunya. Kita mungkin butuh waktu, meluangkan waktu, butuh waktu Iya. untuk komunikasi agar istilahnya apa yang beliau harapkan dan apa yang saya harapkan juga itu ketemu gitu loh, match. Iya, match ya. Match. Dan itu tidak bisa ketika disampaikan dengan forum terbuka atau rapat. Saya butuhnya itu mungkin face to face gitu kan. Iya. Jadi solusinya Pak Andi adalah ngobrol ya Ngobrol sama dulu. orang lain yang bukan pengambil keputusan Iya, gitu Pak ya, iya. seperti dengan saya ini. Kemudian baru nanti setelah itu dengan Pak Kepala Sekolah ya Pak ya. Iya. Iya, tapi secara face to face tidak dalam forum umum gitu ya Pak ya, iya, supaya iya. lebih enak kan ngobrolnya Iya, ya iya. kalau begitu. Baik, Pak, sampai di titik ini apa yang Pak Andi dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol ini nih Pak? Karena tadi kan kita sudah paham bahwa oh yang bisa bantu meringankan masalah ini tadi Pak Andi bisa bicara dengan saya sebagai teman, sebagai kolega, kemudian Pak Andi juga bicara dengan Pak Kepala Sekolah ya Pak ya. Nah, setelah kita ngobrol nih sampai di titik ini nih, apa yang Pak Andi dapatkan dari percakapan kita ini Pak kira-kira? Yang saya dapatkan yang pertama itu saya sedikit lega dulu. Oh, alhamdulillah iya, ya Pak ya. lega lah. Unek-unek yang saya sampaikan yang tidak bisa saya sampaikan istilahnya keluar itu bisa Iya. keluar kan gitu. Apalagi kita satu profesi, satu anu kan Iya. lebih memahami gitu. Iya, sama-sama guru ya, Pak, Sama ya. guru lebih Iya, memahami. betul. Kalau saya ceritakan keluar nanti akan berkembang lagi perspektifnya yang lain. Iya. Saya ngomong ke kepala sekolah juga tidak enak dulu. Apa jangan-jangan beliau niatnya baik sebenarnya. Iya. Kan gitu saya tahu niat beliaunya baik, tapi saya aja yang belum bisa menerima pada saat itu gitu. Iya, iya. Saya butuh proses kedepannya seperti apa. Mungkin berjalannya waktu kalau kita sama-sama menghadapi anak, kita tahu tugas tupoksi kita, itu juga akan fokus, apalagi kelas 5 dan kelas 6 itu sebenarnya kalau dipikir dengan akal sehat kan sama-sama fase C gitu loh. Fasenya sama, Iya. nggak berubah gitu loh. Cuma dalam yang saya khawatirkan juga itu kan ada yang di kelas Pak Andi dari kelas 6 diturunkan ke kelas 5, yang saya punya kekhawatiran di sana gitu loh. Iya. Jangan-jangan saya itu memang downgrade gitu loh. Itu Iya. kekhawatiran saya sebenarnya di sana. Iya Pak, betul. Kira-kira ini kan Pak Andi punya rencana-rencana ya Pak Iya. ya. Kira-kira kapan Bapak akan memulai melaksanakan rencana-rencana yang sudah terpikirkan oleh Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak?
rencananya sudah mulai, hari ini sudah mulai kan? Kita Iya, seperti itu kita kan udah sudah ngobrol ya. langkah-langkah pertama itu sudah, Heeh. tinggal langkah selanjutnya mungkin Iya. mengikuti mungkin lusa atau besok. Saya harus melihat jadwal dulu kan gitu, lihat skenario-nya dari Bapak Kepala Sekolah kita seperti apa kan gitu, lihat Iya. jadwal-jadwal kita di kelas seperti apa gitu. Iya. Tapi secara umum sudah kita mulai saat ini adalah langkah kecil yang saya mulai sebenarnya. Iya. Baik Pak, aduh saya merasa tersanjung Bapak mau bercerita. Ini masalah ini kan sebetulnya masalah pribadi ya Pak ya, perasaan ya. Iya. Mau bercerita, berbagi berbagi pikiran dan jika ini membuat Bapak menjadi lebih ringan dan menyelesaikan sedikit dari masalah yang ada pada Bapak, saya sangat bersyukur bahwa saya termasuk bisa berguna gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, semoga berhasil rencana Bapak, kemudian nanti keputusan yang terbaik ya Pak ya. Iya. Jangan lupa nanti Bapak cerita lagi sama saya bagaimana ke depannya, hasilnya seperti apa ya Pak ya. Iya. Iya. Oke Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Linda sudah Iya. meluangkan waktu. Dengan begini saya sedikit lega sebenarnya. Oke Pak Andi, good luck ya. Iya, makasih Bu. Iya. Sudah. Oke, sesi coaching hari ini dengan Pak Andi tadi sudah selesai ya Bu ya? Iya, sudah selesai. Puji syukur berjalan dengan Berjalan lancar dengan tadi lancar. Pak Rizal. Alhamdulillah ya Bu ya. Terus Iya. bagaimana kira-kira Ibu menilai dari kompetensi tadi kan mendengar dengan baik dan hadir ya? Iya, Hadir itu harus hadir sepenuhnya hadir Pak. sepenuhnya. Ibu menilai diri Ibu sendiri bagaimana? Saya tadi sudah berusaha dengan maksimal Pak untuk melakukan itu, bahwa saat Pak Andi datang kepada saya itu satu privilege buat saya Pak, karena Pak Andi percaya untuk bercerita tentang masalah yang dialaminya kepada saya. Jadi di situ saya bertanggung jawab untuk bisa hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang baik bagi masalah yang diungkapkan oleh Pak Andi tadi. Oke. Gini Bu, menurut pendapat saya tadi, Ibu Iya. tadi sudah sangat baik sekali dalam mendengarkan Pak Andi bercerita, terus habis itu memberikan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Mungkin perlu dikembangkan lagi itu dari pendapat saya. Menurut pendapat Ibu sendiri, bagaimanakah hasil penilaian saya terhadap hasil penilaian kali ini? Iya Pak, walaupun dalam proses coaching tadi saya sebagai coach mungkin masih ada kekurangannya, tapi tadi saya sudah berusaha melakukan yang terbaik dan saya rasa saya sudah melakukan itu, menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian bisa membantu Pak Andi untuk menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri Pak. Saya hanya lead aja, mengarahkan saja kepada solusi terhadap masalahnya tadi. Oke. Dari hasil rubrik yang Ibu berikan tadi sudah saya nilai dan hasilnya sudah sangat memuaskan ya Bu ya. Di sini sudah ternilai baik semua. Iya Pak, terima kasih. Terus untuk selanjutnya apa yang ingin Ibu capai dalam satu proses ini tadi? Dalam satu proses ini saya berharap saya bisa lebih baik lagi Pak, karena ini pun tugas ya Pak ya, dan tanggung jawab kita kepada sesama teman untuk saling membantu meningkatkan kompetensinya, dan sebagai guru kita saling mengingatkan untuk meningkatkan kompetensi dan mengarahkan kita untuk melakukan KBM yang baik dan benar sesuai dengan tujuannya, yaitu berpihak pada murid, begitu ya Pak ya. Oke, berarti untuk sesi kali ini kita sudah cukup Ibu, kita sudah Di Pak Rizal, terima kasih. pra supervisi dan pasca supervisi. Oke. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Oke, sama-sama. Terima Selamat kasih siang. Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan dari depan dari udah Permisi Bu Linda, Iya Pak Andi, ada bisa apa? minta waktunya sebentar? Minta waktu? Iya. Halo Ibu Linda. Halo Pak Rizal. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Selalu terlihat bahagia Pak. Ibu ada kepentingan keperluan apa menemui saya di ruang yang sunyi? Begini Pak Rizal. cut. Oke Pak Rizal, ini Pak Rizal. Sini Pak Rizal. Ya, Aku sebagian sambat hari ini. ya. Jadi hari ini kita tuh take video dengan penuh kerempongan ya. Jadi
ini biar dialognya. Jadi semoga apa usaha kita itu bisa maksimal nanti dan terinspirasi oleh kelucuan kita ya. Nanti teman-teman juga ngikut bagaimana. Harus mengalir saja, Rizal. Iya. Iya, Pak Rizal. Jadi tugas dari modul berapa ini? 2.3 ya. Kami lakukan mengalir. Jadi kita nggak ada yang tahu. Tadi coachnya mau cerita apa, kita nggak ada yang tahu. Supervisornya mau tanya apa, Nggak tahu. begitu. Jadi semuanya mengalir. Bahkan dari tadi pagi saya nunggu katanya janjinya jam 7. Iya, betul. Tidak ada orang. 9.15 OTW. Itu kelakuannya siapa? Nah, Saya pasti. karena tamunya sudah datang, tuan rumahnya makan sendirian. Nah, itulah yang terjadi hari ini, teman-teman. Pada tanggal 18 Juli 2024 ada sesuatu yang menarik dari kami berempat. Nanti kita simpan di YouTube ya. Someday kita akan melihat. Ini oke. prosesnya. Ini prosesnya di SMK Negeri 1 Pujon. Siap. Boom. Kamu sampean saiki kuci.